Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa rasulullah ba'da. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Salawat dan salam juga untuk semua yang mau terus istiqomah menggali warisan termulia terhebat ya dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran Al-Karim yang mulia. Dan kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya insyaallah ta'ala ya. Lanjut. Kemarin kita sudah bahas masalah mat ya. Sudah ketemu apa itu mat? Kita share screen dulu. Monggo saudara boleh langsung memberikan penemuannya ya, yang selama ini merasa sudah cukup dengan huruf mat dan bacaan mat dan macam-macamnya. Setelah kita menelusuri Maisura, apa yang didapatkan kira-kira? Wih, semua Masya Allah ya, paham banget, udah selesai ya? Huruf mat, udah khatam. Kok nggak ada yang berkomentar? Kemarin kan Ustaz inti pertanyaan yang huruf mat ada 3 kemarin Ustaz. Nggih, pripun itu? Papatikus suar kan? Nggih. Kecualikan yang di nomor 1, alif baik ada rosa maupun tidak, itu kecuali papatikus suar. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 papatikus suar termasuk di dalamnya. Maksudnya gimana? Yang wawu mati baik ada rosa maupun tidak, kemudian ya mati baik ada rosa maupun tidak, itu termasuk papatikus suar. Nah, kalau alif? Tidak, karena tidak semua alif dalam papatikus suar itu huruf mat. Contoh alif lam mim. Tidak semua alif di papatikus suar huruf mat. Ya, jadi dikecualikan. Gitu. Emang kalau alif itu di selain papatikus suar semua huruf mat? Tidak, ada yang bukan. Ya berarti bukan juga. Yang alif kan nggak semua alif di papatikus suar itu huruf mat, ada yang tidak gitu loh. Oh. Iya. Alif lam mim. Alifnya kan bukan mat itu. Lah kan alifnya itu sebelumnya nggak ada fathahnya ya. Emang kalau nggak fathah bukan huruf mat, ya. Maklum. Iya, berarti kan di sini kan betul kan Ustaz. Di buku ini loh, Maisura ini loh, kecuali pada papatikus suar. Maksudnya itu kan dikecualikan loh papatikus suarnya, atau termasuk sih. Kalau pengertian saya kok dikecualikan ya. Dikecualikan ya. Berarti kalau yang di luar papatikus suar ada alif yang nggak usah dikecualikan. Kalau di luar papatikus suar itu kan kalau ada alif baik rosam atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf berharokat fathah, itu kan termasuk huruf mat. Gitu nggak sih? Pengertiannya gimana sih? Ini konfirmasi. Konfirmasi. Kan sama itu, Kak Ustaz. Terus bilang apa? Saya revisi, terus bilangnya apa? Revolusi. Maksudnya gimana? Gitu. Yang betul yang mana, Ustaz? Ya artinya Pak Kiai ini seru ya. Beliau itu mendapati apa yang beliau tulis itu kan perenungannya panjang gitu. Jadi kita mencoba menelusuri ya cara berpikir beliau dulu tuh sampai memunculkan itu tuh sebabnya apa. Itu harus clear dulu ya. Nah, berarti seru ya. Hanya membahas apa? Kecuali papatikus suar ya. Oke, kita sudah masalahnya tahu ya, hal-hal menariknya. Oke, kita kaji dulu secara biasa dulu ya. Baik. Kita ulang lagi huruf mat dulu ya. Kasihan kalau pertama-tama langsung puyeng ini. Gak apa-apa, dikasih puyengnya kan puyeng seru kan? Baik, macam-macam mat. Jadi arti mat itu kalau ada kata mat sendiri ya, itu artinya panjang, memanjangkan suara.
ya ketika membaca huruf mat atau huruf lin. Ya. Baik. Catatan kaki 78 untuk huruf lin ada bacaan panjang atau mat apabila sesudahnya berupa huruf mati. Dengan demikian, apabila sesudahnya bukan berupa huruf mati, tentunya tidak ada bacaan panjang. Clear ya? Syaratnya harus mati. Kalau nggak mati, bukan ada mat di situ. Ya, ini perdebatan panjang matlin ya. Karena matlin nanti ada istilahnya matma. Jadi kalau yang hurufnya saya tidak disebut mat ya, Ustaz? Oke, kalau hurufnya hidup tidak disebut mat. Makanya untuk matlin ini koser itu bukan dua. Ya, koser itu enggak sampai dua, gitu disebut satu aja paling gampangnya gitu ya. Tetapi ya sebenarnya nanti ada satu koma, ada kayak gitu. Nah, adapun tawasud baru 4, kemudian isbahnya 6. Jadi matlin sendiri itu bisa 2, 4, 6 kan gitu kan? Nanti di Mesra ini itu 2, 4, 6 ya. Padahal tidak ada istilah bacaan matlin itu 2 nggak ada, harusnya 4, 6. Ya, tapi simpelnya 2, 4, 6 aja lah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apabila terdapat huruf mat atau huruf lin, pasti ada bacaan mat, yaitu bacaan panjang. Ya. Apabila tidak ada huruf mat atau huruf lin, tentu juga tidak ada bacaan mat atau bacaan panjang. Ya, ini Al-Wafi clear begitu ya, Hidayatul Qari juga kayak gitu ya. Nah, sebaliknya kalau ada bacaan mat, pasti ada huruf mat atau huruf lin. Kalau tidak ada bacaan mat atau tidak ada bacaan panjang, pasti juga tidak ada ya, tidak terdapat huruf mat atau huruf lin. Kesimpulannya, huruf mat dan bacaan mat itu adalah sebab akibat. Siapa menjadi sebab? Huruf mat. Akibatnya apa? Ada bacaan mat. Ya. Kenapa sih bacaan mat? Ya, mat ini diperpanjang bacaannya. Apa? Sebab adanya mat itu apa sih? Kenapa sih huruf-huruf mat ini dipanjangin? Halo? Kaidahnya kayak gitu. Karena ya huruf mat ini punya sifat, namanya apa? Sifat tambahan itu loh, huruf mat kemarin. Halo, ini ada orang enggak sih? Coba. Lagi mikir, Ustaz. Oh, lagi. 15 kok. Masya Allah. Coba, kenapa huruf mat itu dibaca panjang? Kenapa enggak huruf ba saja, huruf jim saja, huruf dal saja, enggak huruf yang lain gitu? Kenapa harus huruf mat yang dibaca panjang? Itu ada apa ini dengan huruf mat ini? Ini mencurigakan sekali ini. Ya. Dia punya masalah apa kok harus dipanjang-panjangin ya? Apalagi ketemu Hamzah dia bisa 4 harokat, 5 harokat kan untuk riwayat Hafs ini. Ini ada ganjelan apa gitu? Apa ya? Karena untuk maknanya mungkin Ustaz. Apa maknanya maksudnya? Ya, maksudnya untuk menentukan arti dari daripada kalimat itu sendiri. Sebentar, ini asisten saya sudah nggak jadi co-host ya, sebentar. Mbak Zahra apa? Nggak bisa masuk orang. Terkeluar mungkin. Kok Trianita? Zahra Ahmad, Ustaz. Saya salah pencet tadi. Co-hostnya 2 jadinya nggak apa-apa ya. Nah, clear, lanjut. Ya, jadi kenapa sih huruf mat ini diistimewakan ya menjadi penyebab bacaan panjang? Jawabannya karena dia punya penyakit namanya khofa. Ya. Jadi khofa ini rawan hilang
namanya juga samar, tersembunyi, rawan nggak kebaca misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. A'udzu. Setelah ain ada apa? Wow. Wow. Ya, kalau bacanya kayak gitu kan jadi nggak kelihatan ada waw. A'udzu kayaknya alif, maaf hamzah ya, alif hamzah di situ. Ain, zal, a'udzu kan gitu. Iya. Ya, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sini kan di rojim. Kalau jim cuma dibaca gitu ada apa? Setelah jim ada huruf apa? Ada ya mati ya kan? Nah, itu seolah-olah kan nggak kedengeran jim. Seolah-olah jim kasroh langsung mim jim. Di situ padahal ada huruf apa? Huruf mat. Ya. Makanya huruf mat ini ngumpet, tersembunyi, samar, ya rawan hilang, rawan nggak terbaca. Ya, namanya sifat khofa. Maka khofa ini perlu disembuhkan dengan apa? Dengan dipanjangkan. Makanya khofa ini berapa harokat? 2 harokat. Ya. Nah sekarang saya tanya, 2 harokat ini misalnya nih, alif 2 harokat. Kemarin sudah kita bahas kan, catatan kaki. Bacaan alif 2 harokat, tahu kan artinya apa 2 harokat kemarin? Halo. Daripada satu Alif. Iya, makna alif 2 harokat itu apa coba? Alif. Pengucapannya 2 gerakan. 2 gerakan tuh kayak gimana? Mengatuk membukanya telapak tangan. Oke, nah udah mulai ketemu ya. Halaman 276. Ya, arti bacaan panjang 2 harokat berarti 2 gerakan ya. Sekarang saya tanya ya. Alif kemarin kan ketika huruf mat ya. Alif kan selalu sebelumnya fathah. Clear ya? Iya. Nah, sekarang saya tanya, alifnya itu alifnya sendiri atau plus fathahnya? Gimana Ustaz, ulangi? Plus apanya, Ustaz? Plus fathahnya. Ustaz. Plus fathahnya, Ustaz. Itu alif berdiri sendiri atau plus fathahnya? Plus Plus fathahnya. Yang benar, mana sih huruf alif? Plus fathah. Loh, bukannya ada fathah, ada alif. Kan alif maknanya 2 harokat. Ya, terus dia ketambahan sebelumnya fathah, berarti 3 harokat dong. 2 harokat. Ya, 2 harokat itu dengan fathahnya, jadi Berarti alif 1 harokat keneh dong. alifnya 1 harokat, fathahnya 1 harokat, jadi 2 harokat. Oh, jadi normal aja ya alif, nggak perlu dipanjangin ya? Dipanjanginnya kan karena ada alifnya. Jadi fathah ditambah 1 karena ada alif, jadi fathahnya itu jadi 2 gitu. Iya, Betul nggak? berarti alif itu senilai 1 fathah dong. Alif itu iya senilai 1 fathah alifnya. Padahal coba dibaca halaman 276 coba. Yang mana Ustaz? Yang paling atas tuh arti panjang bacaan. Arti panjang bacaan huruf mat dengan 1 alif adalah panjang bacaan selama 2 harokat. Nah, titik sampai ya, gerakan kemarin sudah kita bahas kan. Nah, kita bahas lagi nih. Alif bermakna selama 2 harokat. Berarti ini kurang apa namanya? Alif di sini maksudnya alif mat yang sebelumnya fathah. Berarti dia fathahnya 1, alifnya 1, gitu. Iya, Ustadz. Bener, yakin ini kayak gitu? Itu yang saya tahu dari yang sebelum belajar ini, jadi nggak tahu nanti kalau pas di sini. Ustadz kemarin ada sebut itu, cuma belum sempat ngulang jadinya nggak ingat apa. Tapi Ustadz pernah dapat pertanyaan ini nggak? Belum. Belum pernah. Belum. Sebelum di sini belum. Berarti pertanyaannya aja baru denger ya? Iya. Iya, Ustaz. Selama ini taunya alif tuh 2 harokat, ya sudah 2 harokat, 2 ketukan malah gitu katanya. Padahal di sini ya
ternyata alif itu sebenarnya nggak ribet-ribet amat ya. Ternyata dia itu sebenarnya satu harokat. Kira-kira meyakinkan nggak kalau saya ngomong gitu? Iya, betul Ya. kan? Ustaz? Sebab gini, saya pernah dengar bacaannya di YouTube itu ada Ustadz Ihsan Mufik gitu kan. Beliau pernah setor ke Syekh Al-Ma'sarawi ya. Nah, setoran ayat kursi itu 2 harokatnya itu sempurna. Apa maksudnya itu agak panjang gitu. Ya. Nah, dari situ saya bingung. Wah, berarti 2 harokat itu 1 alif itu harusnya 2 harokat ya. Nah, setelah 1 alif 2 harokat, saya lihat lagi loh. Berarti ketika dia sebelumnya fathah, ini bisa 3 harokat dong, gitu kan? Nangkep nggak saya? Nangkep. Ya. Ya. Iya. Nah, akhirnya saya telusuri, waduh, ini baru selama ini kita menganggap 2 harokat itu belum sempurna nih 2 harokat kita, gitu. Setelah dikulik-kulik, ternyata ya paket bacaan 1 alif yang bermakna 2 harokat itu adalah huruf mat. Makanya huruf mat alif sebelumnya fathah itu 1 paket. Dalilnya apa? Baca bawahnya, Dr. Aiman Rusdi Suaid. Coba di situ kalau beliau kata beliau. Yes. Harokatani hiya fatratul zamaniyatul lazimah lin nutaqi biharfaini mutaharrikaini mutataliyain. Nahwu nuhwi baba bubu au bibi. Ya. Jadi Dr. Amin Syed menegaskan ya bahwasanya 2 harokatnya alif itu sebenarnya adalah wajar ya. Jadi alif sendiri bukan bermakna 2 harokat utuh ya, sehingga ketika diucapkan sebelumnya adalah fathah, maka dia menjadi 3 harokat. Enggak, ternyata apa? Bubu, baba, bibi sama dengan a gitu. Clear ya? Ya. Enggak clear, justru bagus kalau nggak clear. Kalau clear malah nggak bagus. Yang terakhir saya kurang jelas tuh, Ustaz. Tapi apa namanya itu ngumpulin katanya itu jadi bolak-balik jadi keder. Ya justru kedernya belajar itu sebuah hidayah, Ustaz. Ya, jadi harus menjelaskan biar clear gitu. Jadi rentetannya tuh berurutan gimana gitu biar cantik. Ya, jadi arti panjang 2 harokat itu 1 paket ya, makna dari huruf mat alif. Begitu juga dengan waw, dia itu hanya akan menjadi mat ya kalau dia sebelumnya domah. Jadi domah dan waw sukun itu 1 paket. Begitu dengan ya sukun itu akan jadi mat kalau sebelumnya apa? Kasroh. Dan kasroh dengan ya mati itu 1 paket. Jadi nggak aneh-aneh amat gitu. Dan yang 1 paket itu adalah menjadi 2 harokat gitu ya. 1 paket itu ada 2 harokatnya itu. Menjadi 2 harokat. Jadi nggak dihitung satu-satu gitu maksudnya Ustadz ya. Oke, betul. Udah clear ya? Clear. Ya. Kita tapi yang untuk huruf lin sendiri itu ketika au itu apa udah termasuk dua harokat, Ustaz? Nah, 2 harokatnya itu semenjak a ketemu dengan au itu ada kepresetnya. Kepreset itu apa ya? Kepleset. Iya. Tergelincir. Jadi a dengan au itu kalau cuman au itu jadi nggak enak gitu. Harus au, kayak gitu tuh, harus au kayak kayak ada gitunya, au gitu ya. Iya. Oh, ini misalnya apa ya? Apa sih? Au. Babi ayyana. Babi ayi. Au ma malakat aimanuhum.
Auma. Jadi kalau kita Mana auma ada itu ini, nggak enak juga. Auma juga nggak enak. Auma gitu. Syai'in. Kaifa kan? Syai'in. Nah, kayak syai ya syai'u ya. Yauma idzin. Nah, itu dia seperti ada kepresetnya, maka wawnya di sini kayak ada lebihnya gitu. Makanya kemudian perdebatannya panjang, ya, huruf lin. Dah, clear ya, insya Allah. Ada lagi? Kalau enggak kita langsung masuk ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu huruf mat? Ya, berapa huruf mat? Ada 3, apa saja? Jawabannya pertama ada alif. Ya, baik ada huruf mat atau tidak, ini tingkat tinggi jawabannya ya. Alif sebelumnya fathah. Itu harus satu paket tuh huruf mat tuh. Baik ada huruf mat atau tidak, itu jawaban pelengkap level berikutnya. Ya, jadi harus clear alif sebelumnya fathah itu satu paket. Ya. Nah, ada huruf mat atau tidak? Kenapa? Karena terkadang ada bacaan mat yang secara tulisan nggak ada. Ya. Kalau yang ada rosemnya, contohnya kola, itu jelas tuh. Ya. Kola, gitu ya. Nah, yang nggak ada rosem ar-Rahmani gitu ya. Nah, itu nggak ada rosem. Nah, itu clear ya, insya Allah ya. Kalau di Mushaf Timur Tengah, dia pakai apa? Pakai alif kecil sama fathah. Kecil, samping kirinya fathah. Kalau Indonesia? Alif kecil saja. Berdiri. Jangan Fathah berdiri. kecil. Nggak ada alif kecil di Mushaf Fathah Indonesia. berdiri. Fathah berdiri. Itu harus clear itu. Ya. Jadi beda kolam, beda istilah. Beda ikan. Ya, jadi nanti akan ada istilah-istilah yang nggak boleh dicampur adukan. Baik, lanjut. Ustaz, mau tanya dulu. Jadi kalau rosem Timur Tengah kan pakai alif kecil, samping kiri ada fathah. Di samping kiri, di samping kanan ada fathah. Berarti alif kecil tuh nggak dianggap alif ya, yang dimaksud di sini. Karena dia dianggap rosemnya secara rosem tidak tertulis kan. Tapi tuntok gitu kan, tuntok terucap kan. Iya sama. Hanya berarti alif kecil di sini tuh nggak dianggap alif ya? Alif kecil nggak dianggap alif maksudnya? Ya karena kan dia kan bukan sebagai huruf. Iya, tidak sebagai huruf. Ya dia huruf mat. Tapi kan secara rosem nggak tertulis. Iya, tidak tertulis. Kalau yang tertulis kan pakai alif tegak itu kan, alif yang kayak kola itu kan alif tegak. Saya menyebutnya alif tegak sih. Jadi bisa dibilang alif kecil itu alamatul mat. Sebagai tanda gitu. Tapi itu kalau di sini termasuk rosem gitu. Ya, yang ditanyakan apa? Bedanya dengan Indonesia gitu atau apa? Enggak, maksudnya alif kecil itu berarti kan tidak sama dengan alif. Tidak sama dengan alif. Tidak, ini ya pertanyaannya. Huruf mungkin maksudnya Ustaz. Iya. Ya dia huruf alif, mat, tapi tidak tertulis. Berarti beda status huruf tahu Ustaz. Beda statusnya sama alif yang di kola berarti kan? Sama, statusnya hanya yang satu ada rosem, yang satu tidak gitu. Oh, berarti alif kecil nggak dianggap tidak rosem ya? Ya, dia bukan rosem. Dia tanda baca. Begini. Karena yang dianggap rosem itu adalah bodinya itu ya Ustadz. Sedangkan yang itu kan tanda bacanya. Ibaratnya kalau ngomong gampangnya gitu. Okay. Tanda baca. Nah, begitu berarti kan alif kecilnya itu tidak ada rosem karena tidak mengikut dengan bodinya huruf itu gitu. Jadi karena di zaman Nabi SAW, di zaman Utsman bin Affan, ya dia tidak ditulis. Tapi dibaca dan orang ngerti kalau ada tulisan begini, ini ada alif yang nggak ditulis gitu. Oh iya. Allah hebatnya ya Allah. Karena mereka kan butuhnya kan hafalan. Ditulis cuman apa namanya pelengkap aja karena mereka sudah punya hafalan gitu.
Ya, ingat ya, Al-Quran di Baik. zaman Nabi hafalan, tulisan hanya pelengkap. Ya, semua sahabat-sahabat yang hafal 30 juz itu sudah hafal. Ketika kemudian ada pembukuan Quran, nanti kita bahas di Rasul Usmani ya. Ketika ada pembukuan Quran itu ada tuh, ya PR ini. Ya, ada ayat yang semua sahabat yang sudah hafal 30 juz itu hafal ayat ini, tapi tidak ada yang bawa tulisannya. Ya, PR ya, cari ya. Halo, tahu? Tapi kok wajib taruh tulisan, Ustaz, selain hafalan, ketika para sahabat yang hafal Quran disuruh menghadap ke Zaid bin Thabit itu. Ya, kan diumumkan kan, ayo kita mau membukukan Quran nih ya. Yang pernah menulis Quran di samping Nabi, datang ke panitia ya, kami tunggu ya. Semuanya tolong mendatangkan minimal 2 orang saksi bahwa dia pernah nulis di samping Nabi. Walaupun semua sahabat hafal, tapi tulisan ini harus ada saksinya. Ya. Nah, semua dikumpulin 30 juz. Ya. Ada 2 ayat yang sahabat hafal tapi nggak ada yang bawa tulisannya. Nah, ini kan stres nih. Hilang ini 2 ayat ini gitu, karena nggak ada yang bawa tulisan. Nah, ayat apa itu? Kemudian surat apa? Kemudian sahabatnya siapa? Ya, singkat cerita dia datang sendirian, ya, dan datang sendiri nggak diterima kan? Ya, satu-satunya itu orang yang bawa 2 ayat itu ya, tapi nggak diterima. Kenapa? Karena harus 2 saksi. Wah, gimana supaya diterima? Panjang ceritanya ya. Nanti ya, sekarang PR dulu ya, cari itu. Ya, jadi Rosem zaman dulu tidak ada tanda bacanya ya. Quran itu hanya Rosem aja, tidak ada tanda baca, tapi bisa dibaca panjang pendeknya ya. Dan setiap panjang pendek pasti ada huruf mat. Kalau panjang pasti ada huruf mat ya. Ada yang tertulis dan ada yang tidak. Oke, alif clear. Sekarang wow ya. Baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf berharokat dhammah. Ya, baik ada rosem atau tidak maksudnya yaqulu tuh kelihatan kan tulisannya. Wow, ya, sebelumnya sukun. Ya, yang enggak ada apa? Lahu ma fis samawati wal ard. Nah, di sini ada apa? Ada lahu, depannya waw kecil. Ya, bedanya apa? Kalau Timur Tengah ada waw kecil dan ada dhammah di haknya. Kalau mushaf Timur Tengah, kalau mushaf Indonesia langsung hu-nya itu dhammahnya terbalik. Ya, udah clear ya, waw mati baik dorosm atau tidak sebelumnya berharokat dhammah. Ya mati, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh, ya, yang ada rosem kila, tuh ada ininya apa rosemnya ya. Nah kalau nggak ada rosem bihi ilmun, tuh. Kalau Timur Tengah ada kepala ya setelah bihi. Kalau Indonesia kasroh berdiri. Ya. Udah clear ya? Alhamdulillah. Ustaz memang tidak ada ini ya, share screen ya? Yuh, tadi saya share screen dari tadi. Enggak boleh. Waduh manzur. Astagfirullah. Terus saya ngecebres sendiri tuh nggak ngelihat gambar ya? Enggak. Kira saya aja nggak dapat video. Curiga soalnya sering udah berapa kali kan. Sudah kelihatan? Iya. Sudah. Oke, huruf mat sudah, macam-macam arti mat sudah, hubungan bacaan mat dan huruf mat sudah, macam huruf mat sudah. Sekarang huruf lin. Ya. Sebentar. Ada pun huruf mat alif yang ada rosem, kadang-kadang terus alif, kadang tertulis waw, terkadang tertulis ya. Coba dibaca satu-satu. Halaman 60 bawah itu. Pun huruf mat alif yang ada rosem kadang-kadang tertulis dalam bentuk alif, misalnya qola.
Kadang-kadang tertulis dengan bentuk waw, keterangan pada Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah tercetak dengan ada tanda alif kecil di atas waw. Misalnya as-salata. Lihat dalil Al-Hayran halaman 286 dan 403. Sedangkan sebagian mushaf misalnya terbitan Menara Kudus, India, Pakistan tercetak dengan tidak ada tanda baca di atas waw, namun huruf sebelumnya diberi tanda fathah berdiri atau fathah qaimah, misalnya as-salah, dan kadang tertulis dengan bentuk ya, keterangan pada Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah tercetak dengan ada tanda alif kecil di atas ya, misalnya wadduha. Sedangkan sebagian mushaf misalnya terbitan Menara Kudus, India, Pakistan tercetak dengan tidak ada tanda baca di atas ya, namun huruf sebelumnya diberi tanda fathah berdiri atau fathah qaimah, misalnya wadduha. Dengan demikian, tanda baca fathah berdiri tidak dikenal pada mushaf Timur Tengah. Sebaliknya, mushaf cetakan Indonesia tidak mengenal tanda baca alif kecil. Ya, jadi jangan ngomongin alif kecil di mushaf Indonesia. Ya, jangan ngomongin fathah berdiri di mushaf Timur Tengah. Timur Tengah enggak ada, ya, beda istilah. Ya, jangan kemudian itu Indonesia salah, itu bukan ya, ini bukan masalah rosem, ini tanda baca doang gitu ya. Oke. Screen-nya mati lagi. Oh. Ustadz boleh nanya enggak? Oke, silakan. Kalau itu yang alif maksurah itu ada hubungannya dengan alif nggak ya? Karena itu kan ya yang tanpa titik di bawahnya itu. Kenapa disebut sebagai alif maksurah gitu? Oke, ya. Jadi alif itu terkadang berdiri, terkadang muter-muter jadi waw, terkadang lemes jadi bengkok, jadi ya. Terus pertanyaannya apa, Ustaz? Itu makanya disebut sebagai alif maksurah, itu maksudnya penamaan alif maksurah sendiri itu. Alif yang bengkok. Alif yang jatuh gitu. Oh, alif yang bengkok gitu. Nah, yang ditanyakan apanya? Kenapa bengkok gitu? Kenapa disebut alif maksurah gitu, Ustaz? Iya. Kalau biasanya kan karena, yang ya tanpa tanda titik di bawahnya itu kan ya. Karena alif ala, gitu ya. Alif ada disebut alif qaimah, alif berdiri ya. Alif muter-muter, alif maksurah itu alif yang jatuh ya. Dia tertidur lemas ya. Jadinya kayak ya. Itu aja sudah kalau disebut dari kata maksurah ya. Kasroh itu kan jatuh di bawah. Ya, maksurah berarti alif yang jatuh ke bawah. Udah lanjut? Dan itu rosem ya, Ustaz? Rosem. Yang revolusi nggak jadi dibahas apa, Ustaz? Yang mana? Revolusi. Yang revolusi itu diskusinya kasihan, beban nanti kalau apa namanya di forum. Ya. Ya udah. Ya, kita lanjut dulu aja. Wow, lin sekarang, maaf. Huruf lin sekarang. Ya. Jadi ada huruf lin, ada mat lin, ada sifat lin. Itu harus clear. Ya. Coba. Coba saya ulang lagi apa tadi? Coba 3 tadi. Mat lin, huruf lin, sifat lin. Ya, apa bedanya? Nah itu, saya juga pengen tahu. Kalau sifat lin apa sifat lin? Sifat lembut. Setiap huruf lin selalu punya sifat lin enggak? Iya. Ya. Terus setiap
matlin ada sifat lin nggak? Iya. Ya. Jadi mau huruf lin, mau bacaan lin itu selalu mengandung sifat lin. Sampai situ ya. Nah, terus kalau dia huruf lin selalu bacaan lin nggak? Enggak. Ya. Kalau dia matlin selalu ada huruf lin nggak? Iya. Ya, jadi sifat dia masuk ke semuanya. Kalau huruf lin masuk ke matlin, ya. Kalau matlin dia tersusun dari huruf lin dan sifat lin. Sampai sini clear? Ulang lagi, Ustaz. Kalau mau ngulang di rekamannya aja. Ngalah. Biar nggak nunggu sampai Iya besok. kan Gitu. Ustadznya nanya sudah clear apa belum, kan boleh jawab belum clear. Biar jawaban yang ulang langsung ke Arif. Gak apa-apa, ini Ustaznya baik ya. Alhamdulillah. Baik, saya ulang lagi ya. Sifat lin dia masuk ke huruf lin maupun matlin. Ya kan? Kalau huruf lin dia masuk ke matlin. Kalau matlin dia pasti mengandung atau susunan dari huruf lin dan sifat lin. Jadi ada satu yang masuk ke semuanya, ya. Ada huruf yang dia punya sifat dan dia apa? Masuk ke matlin. Nah, matlin ini dia paling kecilnya ya. Dialah yang kemudian kumpulan dari sifat lin dan huruf lin menjadi matlin dengan syarat dia harus wakof. Ustaz mau tanya, Ustaz. Okay. Pernah ikut sebuah ini sih grup tahsin gitu ya. Tajwid, grup belajar tajwid, terus di materi itu nggak membedakan antara bacaan lin dengan matlin. Padahal yang saya pahami itu matlin hanya terjadi ketika wakof, sedangkan bacaan lin itu terjadi ketika wasol. Betul apa enggak ya? Simpulan saya. Ulangi, bacaan lin bacaan lin itu wasol. Kayak min khaufin. Nah, seperti itu misalnya, ini kan dalam keadaan kondisi wasol ya. Kemudian kalau yang matlin itu hanya terjadi ketika wakof, dia nggak mungkin ketika wasol. Yang terjadi ketika wasol itu bacaan lin. Karena belum clear tiga definisi tadi itu. Apa itu matlin, apa itu huruf lin, dan apa itu matlin. Bacaan lin di mana? Bacaan lin itu mau dimasukin mana dulu? Itu harus clear dulu, Ustaz. Dimasukin maksudnya? Ya, tadi kan kita tiga istilah. Sifat lin, huruf lin, matlin. Tuh, bacaan lin masuk ya? Bacaan lin masuk ke apa ya? Bingung toh? Huruf lin ya? Saya kurang paham pertanyaannya, Ustaz. Ustaz. Jadi kita itu belum clear masalah matlin dan huruf lin dan bacaan lin, sifat lin gitu. Itu kita itu bingung, masih nggak jelas gitu ya. Makanya kemudian tadi di awal saya bilang harus clear dulu apa itu sifat lin, apa itu huruf lin, dan apa itu matlin. Itu harus clear. Terus bacaan lin itu di mana? Bacaan lin itu maksudnya apa dulu? Kalau bacaan lin maksudnya bacaan sifat lin, ya dia ada di semua. Ya, kalau dimaksud bacaannya adalah matlin, dia hanya wakof saja. Gitu. Oh, iya. Makanya bacaan lin itu harus dikelirkan dulu. Anda bacaan lin itu maksudnya apa? Sifat lin atau matlin, itu harus clear. Sifat lin. Nah, kalau sifat lin berarti di mana-mana ada. Matlin berarti di huruf lin juga bisa dalam keadaan wasol. Itu kalau huruf matlin itu karena ada pemanjangnya, karena ada sebabnya itu tadi, maka dibaca dengan mat yang di dalamnya tergantung huruf lin, sifat lin. Nah, clear ya, saudara. Harus clear dulu bacaan maksud apa. Dah.
Alhamdulillah. Terus sudah selesai matlin dan bacaannya sudah. Huruf-lin sudah. Oke. Saya mau tanya. Tadi kalau saya tidak salah tangkap tadi itu kalau tidak semua huruf lin dia bersifat lin. Gimana sih? Allah, ini absurd, sudah saya disimpulkan malah bertentangan kesimpulannya. Memastikan. Enggak, tadi saya juga dengar itu mungkin jadi mungkin aja tadi. maksudnya huruf ya dan waw yang tidak dalam kedudukan sebagai huruf lin gitu mungkin. Apa seperti itu maksudnya? Saya ulang ya, sifat lin dia selalu ada di huruf lin maupun matlin. Ya. Itu. Ya sudah kan? Yang ditanya kan apa? Yang tadi loh, Ustaz. Udah paham dulu aja deh Ustaz. Enggak Huruf gimana lin. sih? Kadang itu kita tuh pertanyaannya juga nggak jelas. Gimana mau menjelaskan pertanyaannya juga nggak jelas. Jadi oke, gini. Gimana silakan. Aduh ya Allah, gimana ya tadi saya dengerin gitu tadi kan tadi ada yang sama yang pengertiannya. Jadi apakah lin itu huruf ya dan waw itu adalah huruf lin, tapi tidak selalunya ada berfungsi sebagai huruf lin kan? Hanya kalau diawali dengan kalau didahului oleh huruf yang berbaris fathah saja. Dan ya dan wawnya adalah sukun, betul? Sebentar. Ustaz yang bingung sekarang sama saya. Udah deh, bingung. Ini untuk membawa alam kesadaran ya. Coba dibuka dulu yang halaman terpisah. Sifat lin. Halaman berapa, Ustaz? Halaman yang halaman terpisah. Ya, supaya Ustazah pertanyaannya clear. Sudah ketemu sifat lin di situ, hurufnya apa saja? Ya. Halaman terpisah ngomong. Yang pertama, ngomongin begitu. halaman 1 apa 2 nih, Ustaz? Yang halaman 1 paling bawah, lain tuh. Lin, ya, lin. Oke. Nah, huruf sifat lin, hurufnya apa saja di situ? Huruf lin. Huruf lin itu ada waw dan ya. Sebelumnya? Berbaris fathah. Berbaris fathah. Ya, keduanya berbaris fathah. Sekarang Ya. kalau hurufnya ya doang. Itu paham. Kalau ya doang, ada lin nggak? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi sifat lin ini hanya ada pada huruf lin. Iya, itu paham. Saya salah ucap tadi gimana? Nggak usah deh Ustaz. Nah, nggak apa-apa dia. Mungkin dengan berjalannya ini nanti paham. Mungkin tadi saya salah dengar aja. Ya, kalau saya salah, tolong dimaafkan. Ya tadi sudah cukup jelaskan. Ya. Nah, alhamdulillah Ustaz ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya salah, ini harus diluruskan. Oke, lanjut sekarang apa ini? Huruf lin udah beres. Langsung mat ya, masuk ke bacaan mat ya. Nah, sebentar. Untuk huruf lin waw dan ya ini, waw mati sebelumnya fathah ini, khusus untuk ya mati di situ ada tambahan. Yaitu di fawatihus suwar. Apa coba Ustaz? Apa maksudnya di situ Ustaz? Ini apa namanya huruf pembukaan surah? Iya. Coba kalau waw mati di situ ada nggak perlu baik ada rosem atau tidak. Kalau ya mati perlu ada tulisan ada rosem atau tidak. Kenapa? Gitu. Coba bedanya waw mati dengan ya mati di huruf lin ini ya. Sebelumnya fathah ini bedanya apa? Ini
ini di Fawatihus Suwar itu ada huruf yang namanya ain gitu. Jadi ada fathah kemudian diikuti oleh ya mati gitu Ustaz ya. Ain ini kan. Ye. Dan itu Ye. tidak tertulis kan, berarti di rosem karena tulisnya hanya huruf ainnya saja gitu. Betul ya, berarti untuk ya mati itu ada tambahan apa? Baik ada rosem atau Ya. Dengan wawu mati nggak ada kasus. mati perlu Nggak ada penjelasan. Dalam Fawatihus Suwar. Nah, clear ya itu ya. Ya, clear. Oke, alhamdulillah. Nah, berarti udah kuat nih insya Allah nih. Nah, yang menarik lagi adalah mushaf Timur Tengah ketika dia dinyatakan sebagai huruf lin, huruf mat, Lagging Ustaz. punya. Bentar, putus. Ya, halo. Putus Ustaz. Ustaz. Tes sudah nyambung? Sekarang Ya, udah udah. lancar lagi. Ya, itu sudah kemarin. Kalau Timur Tengah, ya mati itu tidak, ya mati dan waw mati yang tidak ada rosem, yang dia huruf mat, dia tidak ada sukunnya. Ya. Kalau Ya. Timur Tengah ada sukunnya ya. Jadi jangan menyalahkan ya. Indonesia Indonesia. itu enggak ilmiah, teori enggak sesuai. Ya beda pakem, beda aturan main ya. Jangan nyalahin gitu maksudnya. Udah ya, clear ya. Nah, sekarang kita masuk ke mat. Macam-macam mat. Mat ada berapa macam Ustaz? Secara umum ada 2 ya, Ustaz. Iya, ada 2. Satu Mat asli, Dan matfa. yang kedua mat far'i. Nah, apa itu mat asli? Mat yang berdiri sendiri tanpa ada tersebab sukun maupun hamzah. Mat yang berdiri sendiri tanpa sukun ataupun Tanpa hamzah. tersebab hamzah Lumayan maupun sukun. Itu kan di syarahnya Tuhfatul Atfal. Oke. Nah, kalau di Mesro gimana jawab bahasanya? Yang punya buku. Halaman 63 silakan dibaca. Secara garis besar, hukum mat dibagi menjadi mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Mat tabi'i ialah apabila ada huruf mat yang sesudahnya tidak berupa hamzah atau huruf mati atau huruf yang ditasydid. Ya, trio kuek-kuek Itu ini aja. pakai. Ya. Mat tabi'i ini ada huruf mat sesudahnya bukan hamzah, bukan sukun, bukan tasydid. Sampai pahami? Ya. Ya. Kemudian kalau mat far'i apa berarti? Yang sesudahnya ada sukun, hamzah maupun tasydid gitu. Ya, udah gitu doang. Coba dibaca halaman 65 silakan. Yang mana? Ustaz? Halaman 65 Panjang. bukan yang Far'i. Nggih, silakan. Far'i. Mat far'i ialah apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa hamzah, huruf mati, sukun, atau huruf yang ditasydid. Tasdid. Ya. Jadi itu aturan mainnya. Kalau asli atau tori ada trio kuek-kuek. Apa trio kuek-kuek? Bertasydid, sukun, hamzah. Ya, hamzah memang bikin gara-gara terus ini di mana-mana ya. Nah, apa bertasydid? Sudah kemarin ya. Yang pertama mati asli, yang kedua hidup. Apa mati asli? Wasol maupun wakof dia mati. Kalau tidak asli, dia gentayangan. Kalau dia wasol hidup, kalau wakof mati. Atau sebaliknya. Ya. Nah, kalau sudah bertemu dengan trio kuek-kuek, ya huruf matnya ini, maka dia menjadi far'i. Kalau far'i berarti berapa? Lebih dari dua. Berapa lebih dari 2? 4, 3, 4, 5, 6.
Tapi untuk riwayat Hafs hanya ada berapa macam? 4 dan 6. 6. Jadi far'i itu 4, 5, 6. Hanya ada 3. Ya, 4, 5, 6. Dia tidak ada 3. Ya. Apa ada 5? Yaitu mat jaiz dan mat wajib boleh 4 atau 5. Oke, sampai sini clear. Terus saya nanya sekarang. Kalau ada orang bilang, ini banyak buku-buku tajwid ya. Mat far'i adalah mat asli yang ketemu dengan sukun atau hamzah. Betul nggak? Salah satu. Boleh nggak? Boleh. Nah, ini yang dikoreksi Pak Kiai ya. Ini kecelakaan luar biasa dengan mat. Kalau saya ngomong ini, manusia ada 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki adalah perempuan yang berjenggot, boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh, namanya matobi, ya tobi asli ya, nama far'i. Jangan komen far'i adalah tobi yang ketemu ini, ya bukan tobi lagi, mana sih? Ya Allah. Tampilannya Tobi Ustaz. Tampilannya Tobi. Lah yo perempuan jenggot. Wih, dia cantik tapi jenggotan gitu. Sudah jelas Tobi itu ya nggak ketemu apa? Ini asli itu. Ya, far'i yang ketemu ini udah 2 jenis yang berbeda. Jangan campur-campur. Ya, ini ijtihadnya Pak Kiai ya. Beliau selalu cerita seperti itu ya. Nah, clear ya. Jadi buku-buku tolong dikoreksi ya. Nanti kalau misalnya para peserta yang nulis buku, jangan sampai terjadi ya. Mat far'i adalah mat tobi'i yang udah. Ya, udah gugur bunga di situ ya. Ya udah asli, far'i ya far'i. Ya. Ustaz mau tanya, di sini ada tambahan tasydid ya untuk pengertian matobi maupun matoi. Itu saya memasukkan huruf bertasydid kok ke huruf sukun ya, karena huruf pertama kan sukun. Karena tasydid itu adalah satu mati asli atau mati palsu. Yang pertama mati asli. Halo. Berarti kalau tasydid pasti mati asli. Ada nggak tasydid yang matinya nggak asli? Ada. Halo? Loh, tasydid yang matinya nggak asli? Kayaknya asli semua. Lah ya asli lah. Ya, huruf tasydid itu pasti matinya asli. Iya, cuma ini ijtihadnya Pak Kiai ya, memasukkan tasydid di sini. Karena saya nggak menemukan di syarahnya Tafatul Atfal, makanya saya bingung. Ya, enggak ada. Ya, karena menganggap Pak Kiai berarti. Iya, karena mati itu karena mati itu ada 2 macam, ada mati asli, ada mati tidak asli. Oh, nah. Kalau matinya asli nanti menjadi mat lazim. Nah, nanti mat lazim itu ada 2, ada mat lazim yang sukun doang, ada mat lazim yang hidup lagi, udah mati hidup lagi tasydid. Ya, mustaqol, mukhaffaf dan mustaqol nanti setelah ini ya. Ini ijtihadnya Pak Kiai sangat mendalam masalah ini. Jadi beliau mengangkat tasydid sehingga terjadilah trio kuek-kuek. Iya, makanya saya bingung kok tasydid dimasukkan. Artinya itu masuk sukun. Iya, karena ada unsur untuk menjelaskan mati asli dan tidak asli. Oh, iya. Ya, makanya di bawahnya itu beliau jelaskan apa itu huruf bertasydid, apa itu mati asli dan mati tidak asli. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah. Nah, yang mempunyai hukum semisal matobi'i. Matamkin. Ya. Pertama mat apa? Mat badal. Coba. Mat badal ini panjang cerita. Ya, khilaf para ulama mat badal ini apa namanya? Mat badal ini asli atau far'i? Asli. Kalau di huruf hafaz asli. Karena hanya dicat barokat, buat waras
Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Iya, makanya khilaf para ulama badal ini asli atau pada ya. Nah, coba kita bahas dulu mad badal. Oke, ini riwayat hafaz ya. Nah, ini kenapa disebut mad badal coba? Sebabnya apa? Ialah apabila ada huruf mat yang sebelumnya berupa hamzah dan sesudahnya tidak diikuti hamzah atau huruf mati. Itu mad badal ya. Ya. Pertanyaannya, kenapa penyebab disebut mad badal? Karena ada pergantian hamzah sukun yang ternyata sudah hamzah yang hidup. kedua. Sebagai contoh, Israil itu. Israil itu ada peristiwa badal emang. Di sini ada contohnya, Ustaz. Israil, Qur'anun, mas'ulan. Justru itu yang tidak terjadi badal. Oh iya. Jadi itu disebutnya mirip. Dia badal-badalan. Sohibul badal nih. Ya, syabihul badal. Dia menyerupai badal. Padahal dia bukan mad badal. Oh, huruf mat, maksudnya huruf matnya itu tadinya berupa hamzah gitu ya. Hamzah yang kedua itu kan dibadal dengan huruf badal alif itu ya, Ustaz. Seperti amanu gitu. Manu ya, Ustaz. Mana yu'minu. Gitu kan. Nah, Imam Hafiz melakukan ibdal enggak? Ituni itu ya. Ituni gitu. Melakukan ibdal. Imam Hafiz melakukan ibdal di mad badal. Secara sorof harusnya kan amana yu'min. Ya. Amana. Tapi enggak ini ya Ustadz. Maaf kalau yang enggak semua yang A dibaca panjang tuh enggak semua mad badal kan ya? A yang dibaca panjang maksudnya gimana? Maksudnya seperti yang ada amanu itu kan memang aslinya amanu, artinya A yang huruf matnya itu sebenarnya tadinya kan ini apa hamzah gitu diganti dengan huruf mat itu. Tapi apakah semua itu seperti itu kan, seperti misalkan dalam kata abuka gitu ya, ayah kamu gitu. Apakah itu juga tadinya berupa 2 hamzah yang berurutan gitu sehingga dibaca panjang? Bukan. Saya pernah dengar ada nggak semua, seperti misalkan A yang dibaca 2 harokat itu nggak semua. A-nya kan panjang Ustaz, coba di ayat apa aja kan? Ayah kalian gitu. Coba di ayat apa ya? Ada kok, saya sering. Ya, abaika misalnya gitu. Apakah ya? Benaika. Abuhum. Itu apakah? Abuhum pendek. Mat tobi kan nggak semua A yang dibaca panjang ini. Ya. Sebentar saya lihat. Jadi gini ya. Ayat kemarin baru baca. Nanti boleh kalau ada kasus apa ditulis, nanti kita diskusikan Ustaz nggih. Kalau yang ditanyakan belum jelas kita juga bingung. Ya, jadi gini ya. Yang secara umum aja Ustaz. Secara umum itu enggak semua A yang dibaca dengan. Jadi gini kesimpulannya ya. Jadi mad badal ini ada yang karena terjadi peristiwa ibdal, ada yang memang aslinya dari sononya, itu disebut syabihul badal. Oh iya. Nah, apa itu? Baca catatan kaki artinya itu, silakan coba. Artinya itu panjang sampai bawah itu mad badal itu. Coba dibaca Ustaz. Yang 88 apa Ustaz? Iya dari 65 bawahnya. 65 maksudnya. Yang mana sih? Mad badal. Namun apabila huruf matnya yang terletak setelah hamzah bukan dari pergantian hamzah sukun, misalnya Quran, Israil, Mas'ula, di samping disebut mad badal, populer juga disebut syabihul badal. Definisi ini diambil dari kitab Ghayatul Murid halaman 102 yang diredaksi teksnya sebagai berikut. Langsung artinya silakan. Artinya maka ketika ada peristiwa 2 hamzah di mana hamzah pertama berharokat dan hamzah kedua sukun atau mati, maka
Apabila hamzah pertama berharokat fathah, maka hamzah kedua yang sukun diibdalkan atau diganti dengan huruf mat alif, misalnya amanu menjadi amanu. Apabila hamzah pertama berharokat kasrah, maka hamzah kedua yang sukun diibdalkan atau diganti dengan huruf mat ya, misalnya imanan menjadi imanan. Apabila hamzah pertama berharokat dhammah, maka hamzah kedua yang sukun diibdalkan atau diganti dengan huruf mat waw, misalnya utu menjadi utu. Sedangkan penamaan atau penyebutan mat badal adalah disebabkan peristiwa pengibdalan huruf mat tersebut adalah sebagai pada umumnya saja aghlabiyah, padahal tidak semua peristiwa adanya huruf mat adalah akibat dari pergantian hamzah sukun yang terletak sesudah hamzah hidup atau berharokat. Sebagai contoh, lafal mas'ulan dan Qur'anun Israel, huruf matnya bukan akibat dari pergantian hamzah sukun, akan tetapi sebagai huruf mat asli. Oleh karenanya, para ulama Al-Quran menyebut peristiwa demikian dengan nama syabihul badal. Iya, udah gitu ya? Ya. Udah clear? Clear. Oke, nah contohnya nih, di layar ada ya, amanu, ini menjadi apa? Amanu. Oke, ya. Akulu jadi akulu ya, Ustaz. Akulu jadi akulu. Yang mana? Akulu jadi akulu. Tapi Imam Hafaz membaca yu'minu tetap ya, enggak yu'minu gitu. Enggak, tetap. Ya, tapi imanan gitu loh. Ya, ya. Kalau kita ngomong sih ini enggak konsisten. Jadi yu'minunya itu ya. Ya. Jadi Gus Bah tuh pernah cerita ya. Iya, Gus Bah. Saya itu katanya kalau nanti bisa ketemu Imam Hafs pengen nanya ini jenengan ini nggak konsisten nih gara-gara apa? Gara-gara riwayat atau gara-gara bingung dalam kenapa nggak konsisten gitu ya? Itu cerita orang-orang. Ya, ala kulli hal ya. Imam Hafs hanya mengibdal di peristiwa mat badal, ya, tidak mengibdal di kalimat yuminu dan seterusnya, ya. Oke, itu tambahan informasi lah. Oke, clear ya mat badal ya. Nah, untuk Imam Hafs baca 2 rakaat. Lanjut sekarang mat iwad. Mat iwad apa mat iwad? Ialah apabila ada huruf mat alif yang menjadi pengganti fathah tanwin ketika waqaf dengan syarat yang ditanwin bukan tak marbuthah. Ya. Contohnya? Kabiron. Ya. Qalila, kabira, hakima. Nah, ma'an ini aneh nih. Mana kok nggak ada alifnya, kenapa? Nggak ada alifnya ma'an. Kenapa ya? Dulu pernah dijelasin sama Ustaz Abu Iban, lupa. Ya, coba kenapa ma'an ini aneh sendiri ini? Ma'an. Kadang-kadang ada alifnya kok Ustaz, kadang-kadang. Nggak tahu dia di Mushaf Indonesia kali ya? Nggak mungkin lah ada alifnya ya. Oh, kadang-kadang di buku tajwid atau buku-buku inilah apa sih? Ya, metode gitu loh. Seandainya ada alifnya, boleh potong kuku jari saya. Lo jangan Ustaz. Jari yang kotor, kukunya doang yang kotor-kotor. Itu cuma bersihin Ustaz. Iya. Lah kan nggak apa-apa. Ya, jadi ma'an, kenapa? Maaf, ini kegedean. Ya, kenapa ma'an di sini tidak ada apa? Tidak ada screen-nya tidak terlihat, Ustaz. Kenapa? Share screen-nya tidak terlihat. Astagfirullah. Iya, mana? Ya Allah, lucu. Sebentar. Sudah kelihatan? Ya. Kelihatan ma'annya ya? Ya. Ya, terlihat. Ustaz. Kalau kabiron kan jelas tuh. Kabiron ada alifnya kan? Iya. Ya. Kabiron di sini gini kan? Nah, kenapa ma'an nggak begitu? Jawabannya karena ya, ini kabiron saya hapus dulu ya kabiron ya. Ya, karena aslinya ma'an itu rasanya kayak gimana coba?
Maksudnya Tanpa gimana? aslinya rosemnya ma'an tuh gimana coba? Rosemnya? Nggih. Kan hamzah tanda baca, aslinya tuh gini doang. Nangkap? Doanya. Ma'an tuh tulisannya ma alif, sudah. Oh, Ya, berarti tambahan ya hamzahnya. Hamzah tuh tanda baca. hamzah mau itu saya- dulu nggak ada tandanya ya, Ustaz. Iya, Tertungtop. ma'an ada. Sejarah hamzah panjang ya. Nggih. Ya, jadi ma'an tulisannya ma gitu doang. Orang Arab bisa ngomong ma'an. Ya, emang ada hamzahnya nggak kelihatan. Nggak tertulis gitu. Nah, seandainya hamzahnya itu ditambahin alif lagi, ya, ditambahin alif lagi, misalnya ma gini. Dalam kaidah Rasul Osmani tidak boleh ada ceritanya alif bertemu alif. Ya. Nggak boleh alif ketemu alif dua itu nggak berguna, nggak ada manfaatnya. Maka kemudian alifnya dihapus. Set. Sehingga ma'an itu tulisannya kayak begini ini. Ya, ini. Ya, nggak perlu ada apa di situ? Ada alif nggak perlu. Nah, clear ya? Apa jawabannya tadi coba? Kenapa nggak ada alif di situ? Halo? Karena nggak perlu ada alif ketemu alif. Ya, karena ada Rasul Usmani itu tidak boleh mempertemukan alif dengan alif dalam satu kata. Ya. Ya. Kalau dalam kata oh, maaf. Efeknya Gimana? nanti kalau di wakaf ya? Iya, kalau di wakaf. Iya, iya. Udah clear ya? Ja'a, sama ja'a tulisannya kan begini doang ja'a. Ya, bedanya itu fi'il, kalau ini kan isim. Udah clear? Lanjut. Apa itu mad silah qasirah? Silakan. Apabila terdapat hak dhamir yang sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya juga berupa huruf hidup yang bukan hamzah qata kecuali wa yardhahu lakum. Ya. Ya, yardhahu lakum dia dibaca apa? Dibaca pendek ya. Ini dalam bab hak kinayah ya. Maka ada mad silah qasirah. Ya. Oke, lanjut. Hayun tohur apa tuh? Coba hayun tohur. Hayun tohur. Oke. Nomor 4 silakan. Maksudnya huruf mad alif yang terdapat pada huruf hijaiyah dan menjadi fawathihus suwar. Awal surah adalah huruf yang terkumpul dalam lafaz hayyun tohur. Hayyun tohur. Oke, ya. Dia disebut sebagai mad apa? Silakan 89, catat kaki 89 dibaca. Sebagian ulama menyebut mad tabi'i jenis ini dengan mad tabi'i harfi. Lihat Bidayatul Qari ila Tajwidil Kalamil Bari halaman 275. Harap ketahui bahwa fawathihus suwar yang terdiri dari salah satu huruf dari lafaz hayyun tahur pada mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, huruf ha, ya, bo, ha, dan ro yang menjadi awal surah tidak ada tanda baca harokat, sedangkan pada sebagian mushaf, misalnya mushaf standar Indonesia, terbitan Menara Kudus, India, Pakistan, di atas huruf-huruf tersebut ada tanda fathah berdiri. Ya, clear ya. Indonesia ada fathah berdiri, Timur Tengah kosong. Ya, lanjut. Matamkin, ini terakhir nih dari teman-temannya Matobi. Matamkin apa matamkin? Apabila berhimpun dua ya, yaitu ya pertama bertasydid dan berbaris kasroh, sedangkan ya kedua mati atau sukun. Iya. Di sini mat bukan? Mat, Ustaz. Oke, karena dia kasroh, tapi yang kasroh itu dia sendiri ya. Ya. Nah, kalau waw domah ketemu dengan waw sukun.
Mat tamkin bukan? Bukan. Itu mat tabii. Contoh Kalau nih mat ya, tamkin ini sudah itu selesai nih. ya. Nah ya, makanya saya nanya. Bukan Ustaz, kalau wawu doma atau wawu sukun mat tabii, bukan mat tamkin. Karena mat tamkin hanya berlaku pada huruf ya yang Huruf bernyak. huruf waw sama huruf waw bisa nggak? Wawu yang pertama doma gitu. Contoh. Nah, ini bacanya gimana? Qalu wahum. Nggih. Nah, ini mat tamkin bukan? Bukan. Ini kan wow, ya kan? Wow di sini. Terus ini wawnya juga mati nih. Ini alifnya dianggap tidak ada ya. Qalu wahum mat tamkin bukan? Bukan. Oh, bukan sih. Definisinya berhimpunnya dua ya. Oh iya. Kan khususan untuk huruf ya Ustadz. Nah, coba baca halaman 66. Tanda petik menurut kitab Bugyatir Betul Masyarakat. Menurut kitab Bughyatu Ibadir Rahman halaman 305 dijelaskan bahwa apabila ada huruf mad, waw atau huruf mad ya di akhir kata di mana sesudahnya berupa huruf yang semisal waw atau ya, misalnya qalu wahum isbiru wasabiru warabitu wattaqu dan lainnya juga disebut mad tamkin. Namun kadarnya lebih lemah daripada lafaz huyyitum dan yang semisal. Ya, berarti termasuk mat tamkin bukan? Ya. Menurut Bughyatu Ibadir Rahman. Nah, clear ya, mat tamkin bukan hanya ya. Ustaz. Tapi kok Pak Kiai nggak nulis huruf waw juga di Apa sih Ustaz? Kenapa? Tamkin sendiri itu, dan kata tamkin itu artinya apa sih bahasa Indonesia? Tamkin itu bisa menang. Oh. Menang. Menang. Ya. Tamkin. Kalau disebut mat tamkin, ya di sini jadi kayak dina berhuyitum, ya. Jadi harus nampak yaknya gitu. Nampak itu bisa menang ya. Menang itu nampak artinya. Ya, bisa menampakkan kekuasaan. Nah, itu tamkin juga. Ya. Mat tamkin ini jangan sampai ya matinya ini mati beneran gitu, nggak kelihatan gitu. Tapi harus apa? Dimenangkan, makanya dipanjangkan 2 harokat. Ustadz, huruf wawunya nggak Pak Kiai masukkan dalam kotak definisi ya? Ya, ini khilaf Ustazah. Jadi sebagian ada yang mengatakan ya saja, tapi sebagian dalam Bugyatur Rahman dikatakan wow, makanya kemudian hanya tanda petik, tanda bintang. Ya, jumhur berarti yang tetap kayak di kotak ya, jumhur. Ya, kan itu, tapi ya masukin aja apa harus disebutkan kan secara ilmiahnya, ada juga yang menyebutkan wow. Udah clear ya, mat habis. Oke, monggo. Itu mat tamkin ada yang di rosem nggak ditulis ya mat ya sukunnya. Seperti contoh kedua ketiga itu kan hanya ya tasjidnya saja. Ya betul, ada yang nggak ditulis ya, makanya kemudian ini harus dinampakkan. Ini tamkin kan bisa bermakna menampakkan kan, maka dia dimunculkan dalam tanda baca. Yang ya kecil berarti dimunculkan dalam tanda baca ya kecil ini. Nggih. Jadi setiap ada ya tasjid kasroh itu tamkin ya, ada tambahan ya sukun berarti. Kalau kasrohnya panjang, berarti ada kasroh yang pendek untuk yang ya ketika ya mungkin ada yang memendekkan. Ya, tapi ya, ada tanda-tandanya enggak? Misalnya ini kan nabiyina, dalam rosem kan berarti hanya tasjid
Ya Dan ya tasdid kecil. kasroh aja kan. Sama ya kecil itu loh. Karena nabiyina bisa dibaca nabiina. Nanti ada macam-macam bacaan. Iya. Oh, berarti itu. Karena makanya rosmnya seperti itu gitu ya. Oke, sementara gitu nggih. Ustaz, berarti ya kecil sesudah ya tasdid dalam matamkin ini kan rosem kan ya? Kalau itu dobet. Ya, Itu kecil. dobet apa rosem? Kalau yang khuyitum itu ada rosemnya, tapi kalau nabiyina nggak ada. Dobet itu. Berarti, Ya, kecilnya dobet. Udah clear? Selama ini nggak perhatikan ya, nabiyina enak aja baca ya, nggak taunya secara rosem tidak ada. Iya. Nah, clear? Lanjut? Iya. Ya, enggak. Saya share screen-nya belum. Enggak terlihat. Baik, selesai Matobi dan teman-temannya. Nah, selanjutnya ya mat farai. Gara-gara ketemu apa? Trio kuek-kuek. Ya, trio kuek-kuek itu apa saja? Hamzah, huruf mati, huruf tasdid. Huruf yang ditasdid. Kalau ketemunya Pak Hamzah, nanti namanya mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil. Karena dalam satu kata wajib mutasil, beda kata jaiz munfasil. Bacanya 4 atau 5 harokat. Dah clear. Adapun silah qasirah, silah tawilah, ya itu cabang lah dari mat apa? Mat jaiz munfasil. Kalau riwayat Hafs dibaca berapa? 4 atau 5 udah clear. Nggak boleh lebih dari itu, kurang dari itu. Udah beres. Kemudian kalau ketemunya dia apa? Tasdid. Bentar. Oh, share screen-nya udah ya. Ya, kalau ketemunya sukun asli namanya mat lazim. Ya. Kalau lazimnya itu sukun aslinya sendirian tidak ada tasdidnya, mukhafaf. Ya. Kalau ada tasdid, ya sukun aslinya itu huruf dia sendiri hidup, musakol, ya. Kalau terjadi dalam satu kalimat maka kilmi, kalau beda kalimat, kalau terjadi dalam kalimat kilmi, kalau terjadi dalam huruf harful muqatta'ah namanya harf. Nah, itu tinggal diputar-putar aja. Ada yang mengatakan harus clear dulu, kilmi dulu, baru musakol dan mukhafaf, silahkan. Nah, selesai mat lazim. Nah, kalau sukunnya tidak asli namanya matlin 246 dan juga mat adid di sukun 246. Dah clear. Selanjutnya perhatian. Ya, kalau kasusnya ya mat apa namanya? Ada dua sebab nih. Mat adil sukun ya, Ustaz? Tidak tepat. Saya hapus dulu ini. Di screen ada ya kelihatan? Ada. Sekarang kita kasus nih. Nah, ketemu Hamzah. Ini berhenti ya. Ini mat apa namanya ini? Harus disukun. Mat wajib mutasil. Tapi mat wajib mutasil. Mat wajib ya. Mat wajib mutasil. Mat mutasil arid, mat wajib. Satu kata. Ya. Gimana, Ustaz? Ini blenderan mat wajib dengan mat adil sukun. Maka cara bacanya cek dulu. Kalau mat adilnya itu 4, tadi kan pilihannya mat wajibnya 4 atau 5 kan pilihannya kan? Iya. Nah, kalau ternyata dia itu 4, maka cara bacanya dia boleh 4 atau 6. Kalau dia baca 5, pilihannya 5 atau 6. Kalau pengen selamat, bacalah 6 saja. Mau mat wajibnya berapa, udah nggak ada urusan. Ini kalau blenderan berarti namanya mat apa, Ustaz? Mutasil arid. Buka halaman 72.
Oh, maksudnya mat wajib yang dibaca waqaf gitu. Jadi Nah, kalau ketemunya tasdid di waqaf. Tasdid waqaf. oh ini apa namanya? Mat lazim arid. Mat lazim. Lazim arid. Ajan. Nah, di sini ada tasdid. Ya. Walajan. Nah, di sini mat wajib. Nah, di cara bacanya berapa harokat? 6. 6. 6 doang, sepakat 6, dah clear. Dengung. Namanya apa? Tajwid ini namanya apa kalau dibaca waqaf? Namanya mat lazim arid. Mat lazim arid. Oh. Mat lazim arid. Udah selesai kita mat, ternyata gampang mat, alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Masih mat tamkin Ustadz, masih agak bingung nih. Alah, cuman beda sama hurufnya aja kok beda, bingung-bingungan. Di Apa situ didefinisikan ada terhimpun 2 ya, yaitu ya pertama bertasjid dan berbaris kasroh. Sedang ya kedua mati sukun. Tapi untuk yang waw ini kan harusnya juga waw tasjid. Domah gitu mungkin ya, baru wow gitu kan. Tapi di contoh itu kan wawnya tidak wow tasjid domah gitu. Enggak harus tasjid, pokoknya intinya itu ada mat yang hidup lagi gitu. Ada mat yang hidup lagi ya. Ya, atau huyi di situ kan yi yang mati hidup lagi mati lagi gitu kan. Ya. Nah kalau waw qalu wahum dia mati hidup lagi. Jadi intinya itu ada mati ada hidup lagi. Oh iya, berarti. Ya, maka orang yang setelah mati hidup itu kan menang atau menampakkan diri, namanya pocong, bukan pocong. Tamkin. Tamkin gitu. Nah, jadi patokannya bukan tasdidnya ya Ustaz, tapi mati hidup lagi. Oh, mati hidup lagi. Itu tamkin. Bukan tasdidnya. Kalah tiba-tiba muncul menang gitu lah. Ya, paham tuh. Ya, setelah terbunuh dia ternyata belum terbunuh dia hidup lagi gitu. Jadi pocong ya. Kok gitu sih? Udah clear pokoknya mat tamkin biar gampang ya, biar ingat. Ya. Ayo mat apa lagi? Udah selesai mat ternyata gampang alhamdulillah. Kalau nggak ada saya yang nanya. Ini Ustaz nanya dulu. Ini kalau yang ada panjang yang beda ini karena apa? Karena riwayat atau gimana Ustaz? Yang beda yang mana maksudnya? Ya, matlin ya, matlin ini ada yang 2, 4, 6 harokat. Terus? Kan cara bacanya kan itu perbedaan tuh dari mana asalnya? Apakah ada perbedaan riwayat yang meriwayatkan 2, 4 atau 6 atau gimana? Kan ada yang kayak tadi yang terakhir itu sepakat 6 ya berarti ya. Mat lazim arid itu 6 gitu ya. Berarti nggak ada perbedaan kan di situ 6 gitu. Nah, 2, 4, 6 ini pilihan kebijakan torik. Ya. Di guru-gurunya itu mengambil kebijakan khusus untuk bidang ini, kebijakannya begini di jalur yang kami riwayatkan ke murid ini gitu. Nah, karena kita jalurnya torik syatibiyah, ini kebijakannya gitu. Ustaz ada kebijakan lain nggak? Ada, 3 bisa, 5 bisa, tapi bukan jalur syatibiyah. Udah clear ya? Baik, ada lagi? Kalau enggak, saya yang nanya nih. Siap, ditanya sama saya? Enggak Ustaz, kan belum tentu benar jawabannya Ustaz. Nah, stop. Gimana? Tadi itu tamkin kayak gimana, Ustaz? Dijelasin lagi. Mati lagi. Enggak kan banyak yang belum mengerti kok.
Lah iya, mat tamkin itu mati tiba-tiba hidup lagi. Dan huruf yang sama, Ustaz. Ya iyalah mati hidup lagi. Dan, Kalau huruf yang lain mah Mati yang hidup orang iya. lain ya. Maksudnya mati terus hidup lagi, Ustaz? Bentuknya mati. ya huyitum, dia kan yaknya mati pertama, huy itu mati kan? Setelah itu hidup lagi, yi, ya hidup lagi, dipanjangin jadi huyitum gitu. Nabi mati kan ya berikutnya itu kan nabi mati kan? Nabi yi, nah yi-nya hidup lagi, panjanglah dia. Robbaniyin loh, mati dia, Robbani mati dia ya pertama, hidup lagi, Robbaniyin gitu. Lu wahum, lu ada waw mati, wah hidup lagi. Wahum, nah clear ya? Clear. Clear bagi yang clear, yang belum clear nanti bisa disetel ulang. Jadi Ustaz, kan bukannya sama dengan kayak matobi aja itu Ustaz? Ya iya, hukumnya mah selaras dengan mat. Nah, terus kenapa dikasih beda lagi namanya? Karena nama matamkin ini dia mati terus hidup lagi. Tamkin itu artinya menang, Ustazah. Ya kan? Menang itu dari mana ceritanya? Dari dia kalah dulu, terus dia setelah itu nongol menang gitu. Makanya kemenangannya dirayakan dengan 2 harokat gitu. Dia sesuai matobi, iya dia semisal matobi. Udah clear? Nah, ini nanya lagi nih tamkin ya. Ini contohnya kan isbiru waso biru. Nggak tahu sebelumnya apa. Itu kalau diwakaf di isbiru jadi gimana Ustaz? Isbir gitu. Ya jadi 2 harokat aja, isbiru 1 doang. Oh jadi matobi'i itu ya? Iya, tobi'i. Oh. Ya. Karena bertemunya dengan huruf yang sama. Nah, kan hidup lagi. Mungkin ya. Nggih, supaya enggak isbiru wasobiru, enggak begitu. Ya, nanti naber bab lain ya, bab lain. Dah, ini saya enggak jadi nanya ini gara-gara ditanya terus ya. Coba, bagaimana kalau mat arid li sukun ya ketemu dengan mat lin, di mana mat arid lebih awal? Saya ulang nih. Arid ketemu matlin. Ketemu matlin. Oke. Ini sukun ketemu dengan matlin. Di mana mat arid lebih awal? Ya, Anda baca nih ya. Anda baca. Set. Dalam bacaan Anda itu ada mat arid itu sukun, ada matlin. Ya, Anda baca mat aridnya lebih awal. Ya, berapa harokat kan pilihannya 2, 4, 6 ya kan? Maka mat linnya terpengaruh enggak? Contohnya gimana Ustaz? Bukannya mat arid sudah wakaf gitu. Ada wakaf enggak? Kan bukannya mat arid itu wakaf Ustaz. Iya, makanya mat linnya itu berarti setelah wakaf gitu. Iya, makanya. Contoh bacaannya Ustaz gimana? Contoh bacaannya mat yang ada matlin itu apa coba? Yang surat itu min khauf itu apa sih? Ya, min khauf, terus nyambung ayat berikutnya, kemudian surat di situ apa? mat arid. Berarti nggak jadi mat arid dong Ustadz kalau nyambung? Enggak, nyambungnya itu dalam satu majelis bacaan. Satu majelis? Oke, satu majelis bacaan. Kan kita harus sepakat nih, kalau 4 misalnya mat wajib, mat jaiz, kalau 4 semua, kalau 5 semua gitu kan. Nah, level berikutnya nih, ada mat arid li sukun ketemu mat lin. Ya, mat aridnya duluan dibaca dengan 2 misalnya. Nah, resikonya kalau mat aridnya dibaca 2, mat linnya harus berapa begitu. Kalau mat aridnya dibaca 4, mat linnya jadi berapa? Kalau mat
aritnya dibaca 6, matlinnya jadi berapa? Itu resiko-resiko seperti itu dalam riwayat Hafs, tolong dijawab. Kebayangnya tuh begini Ustadz. Ustadz ada mat arit lisukun, setelahnya matlin. Itu kita kebayangnya tuh itu ayat nyambung gitu Ustadz. Ya, betul. Jadi Ya, kalau ini Ustadz mungkin pertanyaannya, ini ayat ada di sini, kita berhenti pada ayat 1, mungkin kita berhenti di ayat kedua dengan huruf apa tadi matlin, begitu mungkin agak kebayang gitu ya. Tapi kalau yang tadi Ini nggak kebayang. dalam satu jalur apa baris gitu loh. Oke. Kalau yang kebayang-kebayang mah nggak usah tanya sama saya. Ya makanya ditulis ayatnya sambung kan berarti mat aritnya nggak jadi Ustadz kan. Kalau mat arit kan kalau dibaca wakof maksudnya. Ini satu majelis kita baca misalnya mat aritnya sudah terlanjur 2, mat linnya dia punya resiko nggak? Mat lin kan bisa 246 juga kan? Berarti begitu ya. Kalau begitu. Jadi pertanyaannya gini ya. Apa kaitan antara mat arid dan mat lin? Kalau ketemu resikonya seperti apa dalam riwayat Hafs? Ya, itu ada kitabnya, harus dikorek-korek ya. Silahkan dicari tuh. Silakan tanya ke guru selain saya. Kitabnya apa, Ustaz? Bocorin dulu kitabnya apa, judulnya. Nanti saya cari. Banyak kitabnya ya. Contoh. Mudzakirah fi Tajwid adalah. Nah. Mudzakirah fi Tajwid. Matlin nggak boleh lebih panjang daripada mat arit lisukun ya, Ustaz. Lebih panjang daripada mat arit lisukun. Ya pokoknya gitulah ya. Nah, ada berapa bacaan tuh nanti ya, ketika matlin duluan, setelah itu apa? Gitu. Jelas? Enggak jelas? Ya, bagus. Tapi namanya jawabnya PR, apa, kalau Ustaz? enak Jawabnya apa, lah. Ustaz? Sudah waktu habis. Oh, ketintahan. Ya, clear ya. Jadi tadi kan Ya, hubungan kita antar tutup mat subhan. belum kan, Ustaz? Iya, belum. Baru mat sekian. Baru. Kalau mat ketemu mat ya punya Ya. gimana ya proses ini ya. Jadi Ya, baru mat ini secara ilmunya saya kasih dulu modalnya ya kan. Nah, setelah itu ketika kali saling ketemu, nanti kalau dua mat ketemu lebih kuat mana? Nah, itu nanti aqua sababan setelah ini ya. Jadi ketika kita bahas mat kayaknya udah selesai, gampang, nggak taunya belum gampang gitu maksudnya ya. Nah, clear ya? Baik, karena sudah malam ya. Saya sedang safar loh ini, saya sedang di di provinsi di Jawa Timur ya. Baik, ini di hotel. Ya, kita tutup. Ya, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.